Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Maulana, NIM 077. Pertama-tama saya akan mulai dari komponen yang ada di sini. Jadi di sini ada komponen yang namanya DHT22. Ini adalah sensor suhu dan kelembapan. Jadi di sini ada pin yang memberikan daya yang dibutuhkan oleh sensor, sedangkan pin tengah digunakan untuk komunikasi data antara DHT22 dan ESP32. Sedangkan pin paling kanan adalah pin untuk melengkapi sirkuit listrik. Di sini juga ada ESP32. Pada ESP32 ada pin 3,3V3 ini memberikan tegangan 3,3 volt yang digunakan untuk menyalakan DHT22. Dan di sini ada ESP15. Pin ini digunakan untuk menerima data suhu dan kelembapan dari DHT22. Di sini juga ada pin ground. Pin ini terhubung ke tanah dan melengkapi sirkuit listrik dari sensor. Pada cara kerjanya, sensor DHT22 menerima daya dari ESP32 melalui pin 3,3 volt dan ground. Jadi sensor akan mengukur suhu dan kelembapan lalu mengirim data tersebut melalui pin yang ini. Data kemudian akan diproses ESP32 dan dikirim ke platform IoT seperti ThinkBoard. Dengan koneksi yang seperti ini, ESP32 akan membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 dan kemudian mengirimkannya ke ThinkBoard untuk dipantau secara real time. Baik, saya akan ke codingan. Baik, di sini ada library include wifi.h, mengimpor library untuk konektivitas wifi. Include http client.h, mengimpor library untuk mengirim permintaan http. Include dht.h, mengimpor library untuk sensor DHT. Include arduino.json.h, mengimpor library untuk menangani data JSON. Konfigurasi Wi-Fi, define Wi-Fi SSD. Walkway Guest, menggunakan nama SSID Wi-Fi yang akan digunakan. Define Wi-Fi password 0 untuk jaringan tanpa kata sandi. Define token untuk autentikasi di ThinkBoard. Define ThinkBoard server, ThinkBoard cloud, alamat server ThinkBoard. Di sini ada konfigurasi DHT. Define DHT pin 15, menentukan GoPio, tempat sensor data 22 terhubung. Define DHT
DHT tipe DHT22 menentukan tipe sensor DHT22. Di sini ada fungsi setup, menyiapkan komunikasi serial dengan baud rate segini, memulai sensor DHT, menghubungkan perangkat ke WiFi menggunakan fungsi konektor WiFi. Di sini ada fungsi loop untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, memeriksa apakah pembacaan data berhasil, menampilkan data suhu dan kelembapan pada serial monitor, menggunakan data ThingSboard, menggunakan fungsi mengirim data ke ThingSboard menggunakan data fungsi send data to ThingSboard. Dan menunda eksekusi selama 10 detik sebelum mengulangi loop. Di sini ada fungsi connect to WiFi, menghubungkan perangkat jaringan WiFi yang telah dikonfigurasi dan mengulang proses sampai perangkat berhasil terhubung ke WiFi. Di sini ada fungsi send data to board, flow temperature to humidity, mengecek apakah perangkat masih terhubung ke WiFi, membuat koneksi HTTP ke server ThingSboard, menggunakan URL dibentuk dari alamat server dan token, membuat playout JSON yang berisi data suhu dan kelembapan, mengirim playout tersebut ke server ThingSboard dan menangani respon dari server, menampilkan error, pesan sukses atau pesan error. Jadi secara umum kode ini digunakan untuk memantau suhu dan kelembapan di suatu ruangan dan mengirimkan data tersebut ke platform ThingSboard secara periodik atau real time. Baik, sekarang saya akan mendemokannya. Ketika dimulai, dia akan menghubungkan ke WiFi, lalu mengirim data ke ThingSboard. Di sini tertulis 40, untuk kelembapannya 40 dan temperaturnya 24. Di sini juga sama. Di sini masih 24 Celcius dan kelembapan 40%. Ketika dinaikkan, baik, dia sudah terkirim ke ThingSboard. Kita lihat ya, datanya berubah, kelembapan jadi 83 dan temperatur menjadi 62 Celcius. Baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.